Kalian pikir semua putri cuma duduk manis menunggu pangeran? Salah besar. Yang satu ini bukan korban. Dia predator. Dihina, dikurung, dan diremehkan. Tapi mereka nggak tahu, dia dilatih seperti pembunuh berdarah dingin. Begitu borgonya lepas, satu kastil berubah jadi neraka. Kalau kalian suka kisah dongeng yang dibakar habis, darah menggantikan debu peri, dan putri yang menghantam balik, kalian ada di tempat yang tepat. Jangan lupa like kalau kamu tim putri brutal, share ke temanmu yang masih percaya putri selalu butuh diselamatkan, dan subscribe biar gak ketinggalan ulasan paling ganas berikutnya. Di lantai paling atas menara batu bergaya abad pertengahan, seorang putri terbaring manis di atas ranjangnya. Kelihatannya damai-damai saja, memakai gaun indah, dikelilingi bunga mawar, dan hangat berkat tungku yang menyala di sudut ruangan. Tapi semuanya berubah saat dia terbangun. Tangannya dibelenggu, kepalanya nyut-nyutan, dan pikirannya buram. Dia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sana, pandangan matanya sempat goyah, tapi akhirnya fokus. Tidak ada penjaga di sekitar, kakinya bebas, itu satu-satunya hal positif. Tapi kabur dari sini, tidak semudah itu. Di satu sisi, ada jendela dengan pemandangan laut luas yang mengamuk jauh di bawah. Di sisi lain, pintu tertutup rapat dan suara-suara samar mulai terdengar semakin jelas dari balik pintu. Dengan cepat, dia kembali ke tempat tidur dan pura-pura tidur. Penjaga masuk, melihat apa yang mereka harapkan. Putri yang tampak tertidur, tapi begitu salah satu dari mereka mendekat, meski sempat diperingatkan temannya, sudah terlambat. Si putri bangkit dan menghantamkan kepalanya ke wajah penjaga itu. Satu hal yang mereka tak tahu, dia sebelumnya sengaja mematahkan ibu jarinya demi bisa keluar dari belenggu. Sekarang bebas, dia meraih rantai yang tadi mengekangnya dan mengayunkannya seperti cambuk. Tapi itu belum semuanya. Di balik rambutnya dia sembunyikan peniti tajam. Penjaga kedua maju, tapi si putri tidak mundur. Dia ambil pisau dari tubuh penjaga pertama dan menyerang. Kena betis lalu bahu, pisau itu tertancap di bahu musuhnya dan dia menggenggam ujungnya menolak dilepaskan. Pertarungan makin sengit. Dia melilit rantai di tangannya dan menghantamkan tinju sebrak batu. Serangan demi serangan mengarah ke wajah penjaga itu, hingga akhirnya dia berhasil mendorongnya ke arah jendela. Dia pura-pura ingin kabur, padahal tujuannya jelas. Dengan satu tendangan kuat, penjaga itu melayang keluar dan jatuh ke laut. Tak sempat tarik nafas, satu penjaga lain datang menyerang dengan palu besar. Tapi sang putri tak tinggal diam. Dia menyergap, menjatuhkannya dan mengambil kunci dari tubuhnya untuk membebaskan diri sepenuhnya. Dia bersih-bersih sedikit, keluar, lalu mengunci pintu dan membuang kuncinya. Dia terus menjelajah menara, lalu berhenti sejenak di ruangan lain dan melihat dari jendela. Kekacauan terjadi di bawah. Penjaga mengunci gerbang, di antara kerumunan, rakyat ditahan oleh Julius dan pasukan wanitanya Moira. Keluarga kerajaan jatuh. Raja memohon perdamaian, tapi Julius punya rencana sendiri, menikahi sang putri dan menguasai kerajaan dengan tangan besi. Dia menganggap kelembutan raja sebagai kelemahan. Sementara itu, sang putri mengenang masa kecilnya. Dia ingin jadi pejuang. Ibunya, Lin, yang saat itu sedang hamil, ingin anak laki-laki, tapi tetap mendukung putrinya untuk berlatih diam-diam. Ratu akhirnya menyetujui pelajaran tempur asal raja tidak tahu. Di tepi pantai, tubuh penjaga yang jatuh tadi terdampar. Julius diberitahu penjaga itu hanya terpleset. Tapi Moira yang jeli melihat memar dan tahu ada yang janggal. Julius panik. Dia memerintahkan kepala penjaga Ker untuk periksa putri itu. Tapi Ker malas naik tangga menyuruh orang lain. Kembali ke menara, sang putri istirahat sejenak dan melepas daun-daun beratnya supaya bisa bergerak lebih lincah. Tiba-tiba dua pencuri masuk. Dia bereaksi cepat. Satu diserang dengan tongkat kayu, satunya diikat dengan renda korset ke tiang. Dia menemukan panah otomatis dan menodongkannya ke pencuri yang terikat, menuntut jawaban tentang keluarganya. Tapi pencuri itu malah mengejek, meremehkannya. Saat pencuri pertama mencoba menyerang dari belakang, si putri menembaknya tanpa ragu. Si satunya pun dihabisi. Putri itu terus menyelinap, melewati penjaga yang sedang mencuri dan berpesta. Di tengah tangga, seorang penjaga besar duduk kelelahan. Tanpa dia tahu, sang putri memanjat dari luar dan berhasil masuk kembali. Pedangnya terlalu berat, jadi dia biarkan jatuh ke laut. Dia menemukan kamar kosong yang familiar, membuka tempat rahasia, dan mengambil pisau yang disembunyikan dulu. Ingatannya kembali ke masa latihannya bersama Lin dan Kai, mentor ibunya. Di akhir pelatihan, dia diberi pedang, bukti bahwa dia punya hati seorang pejuang. Kini dia bersiap.
Mendengar suara Julius dan Moira dari lorong, dia mengintip melalui celah. Ternyata mereka bukan sekedar rekan, mereka kekasih. Julius berencana menggunakan pernikahan untuk mengambil tahta dan setelahnya membunuh raja. Sang putri diam-diam memasang jebakan di balik dinding. Saat Julius dan Moira makin lengket, siap beraksi, pedangnya sudah siap di balik celah kecil, hampir saja membunuh Julius, tapi terhenti karena ketukan di pintu. Raja meminta bertemu Moira. Penjaga yang dikirim memeriksa sang putri akhirnya tiba di puncak. Dari lubang kunci, dia melihat putri terlelap di tempat tidur. Padahal itu hanya trik, dan Mapor semuanya baik-baik saja. Sementara itu di aula, Raja dan Julius berdiskusi. Raja mencoba membujuk Julius agar tak terlalu kejam, tapi Julius malah menyalahkan putri karena menolak menikah dan membangkang. Di sisi lain kastil, sang putri menyelinap melalui jendela sempit dan tanpa sengaja mendarat di hadapan penjaga raksasa lainnya. Dia sempat tertahan pakaiannya oleh pedang, tapi langsung bereaksi. Bertarung sengit, serangan demi serangan, hanya menggores sedikit hingga dia melihat celah ketiak. 3 tusukan cepat diikuti serangan api dari lilin membuat penjaga itu terbakar habis. Saat itu juga, Julius diberi kabar bahwa sang putri aman dan berada di kamarnya. Tapi tiba-tiba, mayat terbakar jatuh dari atas, tepat di kakinya. Julius murka dan menyuruh Kerr mengakhiri kekacauan, tapi Kerr tak sempat melaksanakan perintah. Moira mengambil alih. Saat Kerr mulai meremehkan Moira, memanggilnya pelacur, Moira hanya diam, lalu menjentikkan cambuknya ke lehernya. Kerr tumbang, darah mengalir, tanpa kehilangan langkah, Moira berdiri dan memimpin. Perintah pertamanya, cari penyusup itu dan habisi. Putri itu tahu, waktunya habis. Dia bisa merasakan kekacauan mendekat. Pasukan berhamburan di menara, jelas sedang mencarinya. Jantungnya berdebar kencang, rasa takut menguasai pikirannya. Dia mencoba kabur, tapi jalan sudah dicegat. 3 prajurit menghadangnya, dia menyerang duluan, menebas salah satu lengan, tapi mereka terus maju. Tak ada waktu untuk ragu, dia menjatuhkan 2 dari mereka dengan tebasan cepat ke leher. Yang ketiga pun tumbang saat dia menerobos mereka. Tapi itu belum selesai, jumlah musuh terus berdatangan. Dalam satu gerakan nekat, dia merobek kalung berliannya dan menyebar permatanya di lantai. Para pengejar tergelincir, jatuh, cukup memberinya waktu untuk kabur. Tapi satu penjaga tetap mengejar. Harga dirinya yang terluka membuatnya marah. Dengan perisai di tangan, sang putri bertahan. Serangan datang, tapi dia siap. Dia memanfaatkan tubuh penjaga terdekat sebagai tameng dan melompat turun ke tingkat bawah kastil. Seorang penjaga mencoba mengejar, tapi mendarat dengan keras dan kakinya patah. Di koridor lain, seorang penjaga bertubuh besar berjalan limbung seperti zombie. Dia begitu kelelahan sampai tidak sadar hampir bertabrakan dengan sang putri. Saat sang putri melihat keluar jendela dan melihat bendera bertibar, dia mengambil risiko, melompat, berayun menggunakan kain bendera, dan mendarat dengan susah payah di ruangan di bawah. Luka di pinggangnya berdarah hebat, tapi dia tetap bergerak. Di antara rasa sakit, ingatannya muncul. Tentang orang tuanya, tentang perjodohan yang direncanakan. Ibunya pernah memohon sang raja untuk berpikir ulang, tapi ayahnya yakin Julius adalah pilihan terbaik bagi kerajaan. Hari itu, sang putri muncul dengan baju zirah, bukan gaun. Ayahnya marah besar, memanggilnya bodoh dan delusi. Baginya, tahta harus dipimpin pria. Tapi sang putri tak ingin menjadi boneka. Sekarang, napasnya terputus. Langkah kaki mendekat. Dia refleks menjatuhkan sosok yang muncul. Ternyata itu Lin. Mereka sempat saling membeku sebelum akhirnya lega, lalu Lin mengobati lukanya. Dia menjelaskan semuanya. Julius menyerang malam tadi, pasukan kerajaan kalah, dan hanya sedikit yang berhasil kabur. Sang putri merasa bersalah, tapi Lin mengingatkannya, menyalahkan diri tak akan membantu. Mereka menyusun rencana. Ada jalan tersembunyi lewat dapur. Begitu masuk, mereka memberi isyarat kepada juru masak untuk pergi. Tapi suasana mendadak mendekam. Di sudut ruangan, beberapa penjaga mengintimidasi seorang pelayan. Lin mencoba menyelinap, tapi tak sengaja menabrak sesuatu. 3 penjaga tersisa, dan dapur berubah jadi medan perang dadakan. Segala benda jadi senjata, panci, sayur, air. Mereka berhasil mengalahkan 2, tapi 1 penjaga menyerang sang putri. Belum sempat ia mendarat, cambuk Moira melilit pergelangan kakinya dan menariknya jatuh. Moira muncul dramatis seperti biasa, mengejek sang putri karena tak mau bermain peran sebagai gadis lemah. Moira menyerang dari jauh, mencoba mencekik sang putri dengan cambuknya. Lin berjuang keras, akhirnya berhasil membebaskan temannya dan membuat penghalang api. Sang putri ingin tinggal dan bertarung, tapi keselamatan keluarganya lebih penting.
Ia kabur melalui terowongan menuju sebuah ruangan tempat para penjaga berjudi. Tanpa ragu, dia menyerbu, menyambar cangkir dan meneguk isinya di depan mereka. 3 penjaga mencoba menyerang, tapi semuanya tumbang dalam hitungan detik. Tepat saat itu, keluarganya terlihat. Sang Raja bangga, Sang Ratu kaget, dan Violet, adik kecilnya, tersenyum seperti tahu sang kakak akan datang. Tapi dalam perang, kebersamaan bisa jadi titik lemah. Tak lama setelah mereka melarikan diri, sang putri terkena pukulan berat di kepala. Semuanya gelap. Saat sadar, keluarganya sudah ditangkap lagi. Lynn diseret oleh Moira bersimbah darah. Julius berdiri dengan tenang, mengejek sang putri. Tapi dia tak menunjukkan ketakutan. Dengan nada sarkastik, dia bilang, "Kalau kamu membunuhku, aku akan menghantui hidupmu." Julius mulai kehilangan kesabaran, lalu mengalihkan sasarannya ke Violet. Tangis sang putri pecah. Saling pandang dengan Lynn, sang putri mengerti apa yang harus dilakukan. Dia menyerbu, menciptakan kekacauan. Lynn menyelinap menarik Violet menjauh. Tapi sang putri tertangkap. Dia dilempar keluar jendela kastil, jatuh ke sungai dingin. Antara hidup dan mati, kenangan Lynn terngiang. Pedang bukanlah kekuatan utama, tujuanlah yang menentukan. Sadar kembali, dia memotong ikatannya, berenang ke permukaan. Dia belum selesai. Di kastil, Julius menyiapkan upacara pernikahan Tilat. Sang putri yang kini basah dan berdarah kembali ke menara. Di sana, seorang prajurit besar menghadangnya, tertawa. Tapi sebelum dia sempat menyerang, patung besar jatuh menimpanya. Violet yang menjatuhkannya. Mereka bertiga bersatu kembali. Sang putri menyesal atas semua yang terjadi, tapi tahu Juliuslah penyebab sesungguhnya. Lynn memimpin mereka ke gudang rahasia. Di sana, mereka mempersenjatai diri. Bahkan Violet minta ikut bertarung. Sang kakak berjanji akan melatihnya nanti. Saat ini, dia harus tetap aman. Di aula utama, Julius mengancam Ratu agar memanggil Violet, tapi Ratu tetap diam. Para prajurit semakin banyak. Dalam kekacauan, Lynn melepaskan pedangnya dan beralih ke senjata jarak dekat. Sementara sang putri dan Violet bersembunyi, mereka menunggu momen menyerang balik. Kai, pengawal Julius, menunjukkan perubahan kecil. Julius curiga. Kai sadar ia ketahuan, lalu menyelipkan belati ke tangan Violet dan menyuruhnya kabur. Sementara itu, Lynn dan sang putri melawan habis-habisan, tapi Julius menemukan Violet. Dia menyeretnya, memaksa upacara dimulai. Dari kejauhan, sang putri dan Lynn melihat itu dan saling memberi isyarat. Lynn menerobos masuk seperti badai, menarik perhatian semua orang. Moira justru mencari sang putri, menantangnya duel 1 lawan 1. Cambuknya bergerak cepat, brutal. Tapi sang putri belajar. Dia menangkap cambuk itu, membalikkan serangannya, dan menjerat leher Moira dengan senjatanya sendiri. Moira jatuh, dicekik oleh cambuknya sendiri. Di dalam aula, sang raja mencoba menyerang Julius. Sia-sia. Tapi Lynn maju. Dia bertarung habis-habisan, luka di tubuhnya parah. Julius memutuskan memahkotai dirinya sendiri. Sang putri maju untuk duel terakhir. Julius mengejek dan meremehkannya, tapi dia terlalu banyak bicara. Putri mengingat pelajaran Lynn, sabar, tunggu celah. Saat kesempatan datang, dia menyerang. Bilanya mengenai sasaran, mengakhiri kekuasaan Julius sebelum dimulai. Kepala Julius jatuh, pertarungan selesai. Dia mengambil mahkota dan mengembalikannya ke ayahnya. Aula hening, lalu bersorak. Raja menetapkannya sebagai pewaris sah, tidak lagi menunggu putra. Dia meminta maaf bukan sebagai raja, tapi sebagai ayah. Saat itu, Kai membawa Lynn yang terluka. Sang putri berlari ke sisinya, menangis lega. Kemenangan terasa penuh. Sampai akhirnya sang penjaga gemuk muncul juga. Baru selesai naik tangga.